kasih. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini kami akan memulai ya sosialisasi yang pertama mengenai POJK Bank Umum, yaitu POJK 12 ya. Ini juga selamat datang juga bagi para pimpinan OJK, para pimpinan Bank Umum dari asosiasi, para Bapak dan Ibu tim penilai kemampuan dan kepatutan, serta Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia. Ini akan didampingi oleh dua rekan saya, ini Pak Ihsan dan Mbak Clara ya, dalam memaparkan POJK Bank Umum ini, karena memang cukup banyak materi yang akan disampaikan dalam POJK Bank Umum ini. Baik, ini mungkin bisa dibantu oleh rekan saya untuk menampilkan slide-nya. Ya, oke, ini saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim, mengenai sosialisasi POJK nomor 12, POJK 03 2021 tentang Bank Umum. Mungkin juga Bapak dan Ibu semua sudah menyimak kali ya, di berbagai media juga sudah ada ya, dalam stasiun televisi, kemudian juga di dalam media briefing OJK mengenai apa isi dari POJK Bank Umum ini, namun mungkin belum detail. Nah, ini dalam acara pagi ini kami akan berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai POJK 12 tentang Bank Umum ini. Next slide, Mas Egri. Nah, ini saya akan sedikit mengulas latar belakangnya ya. Tadi Pak Teguh maupun Pak Anung juga sudah menyampaikan ya mengenai latar belakang dari penyusunan POJK Bank Umum ini. Namun saya akan mengulas sedikit saja, yaitu penyusunan POJK Bank Umum ini dilatar belakangi dengan adanya tren perkembangan industri dan teknologi perbankan dalam mungkin 10 tahun belakangan ini ya, di mana ini ditandai adanya shifting dari traditional bank ke digital bank, yaitu bank tanpa kantor atau branchless, yang kalau kita kenal dalam buku Brad King itu adalah banking is everywhere but never at a bank ya, seperti itu, karena sudah adanya shifting ya dari traditional bank ke digital bank. Ini ditandai juga dengan adanya transformasi strategi bisnis bank ke arah digital banking, bukan hanya di Indonesia saja, namun ternyata di luar negeri pun itu sudah duluan ya daripada di Indonesia. Kemudian adanya perkembangan jaringan distribusi atau jaringan kantor bank yang telah merubah cara bank itu beroperasi. Ini ditandai dengan adanya perkembangan channel fisik bank, yaitu pendirian kantor cabang digital. Di sini juga sudah mulai marak ya. Seperti itu adalah dengan digital branch, baik hybrid maupun full ya, dengan menggunakan terminal perbankan elektronis. Dan juga adanya perkembangan channel elektronis, yaitu seperti perangkat perbankan elektronis ini yang sudah berbagai macam jenisnya. Kemudian perkembangan digital channel ya yang ada, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan transaksi mobile internet, yaitu flat to digital. Ini baik dari volume transaksi maupun dari nilai nominal juga ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa ya, apalagi dipicu dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang ternyata justru mempercepat perkembangan transaksi mobile. Kemudian juga, nah ini dia dalam 6-5 tahun belakangan ini adanya penurunan jumlah jaringan kantor bank secara fisik. Jadi kalau dilihat ini dalam statistik OJK mungkin lebih banyak bank-bank yang menutup kantor daripada membuka kantor baru, seperti ataupun kalau pembukaan kantor baru itu lebih ke arah digital atau lebih bersifat non operasional. Kemudian juga adanya penataan strategi jaringan distribusi oleh bank. Jadi bank-bank ini adalah mulai menata strategi bisnisnya sendiri ke arah mana, seperti itu. Kemudian ada pengembangan jaringan kantor berdasarkan pengelompokan bank yang kita kenal adalah buku-buku, yang di situ ada dibagi per zonasi dan juga ada alokasi modal ini. Inti itu kami nilai sudah tidak relevan. Karena apa? Karena masing-masing bank sudah menata jaringan distribusi sesuai dengan strategi bisnisnya. Latar belakang yang kedua adanya diperlukan penguatan industri dan proses bisnis perbankan. Nah, ini adalah permodalan dan kriteria untuk pendirian bank, yaitu berbadan hukum Indonesia, kemudian kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta pembukaan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri ini agar lebih kontributif dalam perekonomian Indonesia. Jadi walaupun memang sudah ada kontribusi dari bank tersebut ya, untuk menyalurkan kredit ya kepada sektor real ya seperti itu, namun ini masih dibutuhkan ya, seperti kalau kami nilai adalah masih dibutuhkan lebih besar lagi kontribusinya. Dan apalagi sekarang ini adalah perekonomian ini ada terpengaruh dari dampak COVID-19 yang juga justru ini harus ditingkatkan. Kemudian
penyederhanaan dan percepatan perizinan, dokumentasi, pelaporan bank, serta digitalisasi perizinan dan pelaporan. Jadi kami juga melihat bahwa perlu dilakukan penyederhanaan dan juga percepatan, serta untuk perizinan dan pelaporan pun mengikuti sebagaimana saat ini perlu dilakukan digitalisasi. Nah, kemudian yang latar belakang yang ketiga adalah diperlukan penyesuaian dengan kebijakan terkini. Jadi kalau kita lihat bahwa ketentuan kelembagaan bank umum itu adalah terakhir diterbitkan oleh PBI tahun 2009. Sementara kalau untuk kantor cabang bank berkelompok luar negeri maupun kantor perwakilan itu ada terakhir diterbitkan tahun 99, bahkan mungkin belum pernah diganti ya selama 12 tahun belakangan ini seperti itu. Nah, kita lihat selama kurun waktu yang panjang tersebut itu sudah banyak kebijakan baik yang dilakukan pemerintah maupun otoritas ya. Seperti telah diterbitkannya undang-undang mengenai PPKSK, undang-undang mengenai cipta kerja, kemudian undang-undang LPS, kemudian adanya POJK konsolidasi, POJK penilaian kemampuan kepatutan, POJK exit policy, dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa ketentuan yang berlaku saat ini perlu dikinikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri, termasuk di dalamnya adalah PBI maupun SK Direksi Bank Indonesia. Ini kalau dilihat ini adalah 7 ketentuan yang kami review dan perlu dikinikan dalam satu ketentuan POJK Bank Umum. Nah, ini perlu saya sampaikan pula bahwa POJK Bank Umum ini adalah berlaku untuk bank umum konvensional ya, kecuali untuk ketentuan sinergi maupun ketentuan mengenai pengelompokan bank itu juga berlaku bagi bank umum syariah. Nanti ke depan insya Allah dalam waktu dekat pun bank umum syariah akan menerbitkan ketentuan kelembagaannya. Next slide. Nah, kita lihat dari dalamnya POJK Bank Umum ini. Strukturnya ini adalah terdiri atas 19 bab dan 160 pasal. Jadi ini adalah ketentuan yang gemuk ya katakanlah ya, karena banyak pengaturannya macam-macam, karena ini adalah memang tulang punggung dari ketentuan kelembagaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di sini ada yang biru ya. Latar belakang biru yaitu mengenai rencana korporasi, mengenai bank digital, kemudian sinergi perbankan dan pengelompokan bank ini adalah merupakan pengaturan baru dari ketentuan kelembagaan bank umum, dan juga ada ketentuan yang sebenarnya sudah ada sebelumnya ya diatur dalam PBI maupun POJK, namun berubah secara cukup signifikan. Nanti contohnya seperti di dalam pendirian Bank BHI, kemudian pembukaan KCBLN maupun pembukaan KPBLN. Nanti akan kami jelaskan. Next slide. Nah, oke, mengenai ketentuan umum dari POJK Bank Umum ini, yaitu adalah pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memperoleh izin usaha sebagai bank dari OJK, kecuali diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian bentuk badan hukum dari Bank Berbadan Hukum Indonesia atau disebut dengan Bank BHI, ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri yang akan beroperasi di Indonesia itu terdiri atas kantor cabang dari bank berkedudukan luar negeri atau KCBLN, dan juga kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau disebut dengan KPBLN. Next slide. Oke, ini dari ketentuan yang pertama ini adalah yang baru ya dalam ketentuan kelembagaan ini adalah mengenai rencana korporasi atau corporate plan. Nah, rencana korporasi ini apa? Ini merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, yaitu jangka panjang dalam periode 5 tahun, secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan dari bank tersebut. Nah, ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan strategis bagi bank dan KCBLN, jadi berlaku bagi Bank BHI dan KCBLN, yaitu jangka panjang 5 tahun dalam rencana korporasi dan jangka menengah pendek 1 sampai 3 tahun dalam rencana bisnis bank. Jadi supaya selaras antara rencana jangka pendek menengah maupun dengan jangka panjangnya. Nah, karena rencana korporasi ini adalah untuk periode 5 tahunan, maka ini adalah diberikan kesempatan pula bagi bank untuk melakukan perubahan rencana korporasi. Saya akan menguraikan masing-masing. Pertama dari kriterianya. Untuk rencana korporasi disampaikan secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sekali. Sementara untuk perubahan rencana korporasi ini adalah dapat disampaikan dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi dari bank. Ya, ini adalah banknya BHI dan KCBLN ya.
Kemudian mekanismenya itu, baik rencana korporasi maupun perubahan rencana korporasi, disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penyusunan rencana bisnis bank diselaraskan dengan rencana korporasinya. Nah, isi dari rencana korporasi ini paling sedikit memuat, yang pertama, visi dan misi bank, yang kedua adalah evaluasi kinerja bank periode sebelumnya, yaitu periode 5 tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah analisis lingkungan internal dan eksternal. Dan yang keempat adalah sasaran dan strategi bank. Nah, apakah bisa ditambahkan cakupan lain? Ini adalah bisa, namun paling sedikit memuat dari A sampai D ini. Khusus untuk evaluasi kinerja bank periode sebelumnya ini adalah tidak diperlukan untuk penyusunan pertama kali, apabila memang pertama kali disampaikan kepada OJK. Nah, untuk perubahan rencana korporasi, kurang lebih itu adalah sama, namun ditambahkan dengan alasan perubahan rencana korporasi tersebut. Nah, bagaimana dengan penyampaian kepada OJK? Untuk rencana korporasi disampaikan paling lambat akhir November tahun sebelum periode awal dari 5 tahun rencana korporasi dimulai. Sebagai contoh, rencana korporasi untuk periode tahun 2022 sampai 2026 disampaikan paling lambat akhir November 2021. Nah, untuk perubahan rencana korporasi ini dapat disampaikan sewaktu-waktu dalam periode 5 tahunan rencana korporasi dengan paling lambat akhir November. Contoh, rencana korporasi 2022 sampai 2026 akan dilakukan perubahan untuk periode 2024 sampai dengan 2026. Maka perubahan rencana korporasi 2022 sampai dengan 2026 disampaikan sewaktu-waktu paling lambat akhir bulan November 2024. Berarti terakhir itu ada November 2024, tidak bisa disampaikan lagi misalkan di Desember 2024 atau Januari 2025. Nah, bagi bank yang belum memiliki rencana korporasi, maka menyampaikan kepada OJK paling lambat akhir November 2021, jadi ada waktu sekitar 3 bulan lagi, ya. Nah, sementara bagi bank yang telah memiliki rencana korporasi sesuai ketentuan, dalam arti adalah telah disetujui oleh disusun oleh direksi, disetujui komisaris, dan juga paling sedikit mencakup dari A sampai D tersebut, maka menyampaikan kepada OJK paling lambat 14 hari kerja sejak POJK ini berlaku, yaitu masih di bulan November juga. Next slide. Nah, pengaturan baru yang kedua adalah mengenai bank digital. Tadi juga sudah diulas oleh Pak Teguh maupun Pak Anung, ya. Nah, kita lihat bagaimana kami berusaha untuk mempertegas pengertian bank digital di sini, yaitu Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronis tanpa kantor fisik selain kantor pusat, ya. KP ini adalah singkatan dari kantor pusat, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas, baik dari sisi jumlah, dari sisi jenisnya maupun dari lokasinya, sesuai dengan strategi bisnis dari bank tersebut. Nah, walaupun kami telah mempertegas pengertian bank digital, ya, namun kami juga tadi tidak mendikotomikan, ya, apakah saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan, yaitu adalah bank incumbent, maksudnya telah melakukan digitalisasi produk dan layanan, bank yang kemudian bertransformasi menjadi bank digital, atau pendirian bank baru yang berstatus full digital banking. Jadi tadi sebagian disebutkan bahwa bank digital itu bukan merupakan suatu spesies baru, ya, namun itu mungkin dalam satu familia kali ya, atau genus yang sama, itu adalah merupakan suatu bank, ya. Nah, pengaturan bank digital hanya untuk bank berbadan hukum Indonesia saja. Jadi bank digital itu memang sebagaimana definisi hanya merupakan bank berbadan hukum Indonesia. Bagaimana dengan KCBLN? Nah, KCBLN ini adalah didorong untuk akuisisi Bank BHI dalam hal akan melakukan operasional sebagai bank digital. Jadi diarahkan KCBLN ini adalah melakukan akuisisi dari Bank BHI saja deh, seperti itu, apabila memang akan beroperasi sebagai bank digital di Indonesia. Nah, pendirian bank digital sendiri ini ada dua cara, yaitu melalui pendirian Bank BHI baru sebagai bank digital, atau melalui transformasi Bank BHI existing, jadi existing incumbent, ya, menjadi bank digital. Nah, untuk pendirian bank baru, ini wajib memenuhi persyaratan pendirian Bank BHI, karena bukan merupakan spesies baru, maka persyaratan pendirian itu adalah
sama halnya dengan bank BHI lainnya ya, katakanlah yang masih tradisional. Kemudian memenuhi persyaratan kelayakan, ya, nanti ada persyaratan kelayakan digital yang disampaikan pada saat pengajuan izin prinsip pendirian. Kemudian hanya dapat membuka jaringan kantor berupa kantor cabang digital atau digital branch, kantor fungsional non-operasional, dan dapat menggunakan terminal perbankan elektronis. Jadi kami menggunakan istilah terminal perbankan elektronis nih untuk menggantikan istilah perangkat perbankan elektronis. Hari ini untuk mensupport dari banyaknya jenis terminal self-service banking terminal ya yang saat ini, jadi kami menggunakan istilah general saja terminal perbankan elektronis. Sementara untuk transformasi Bank BHI existing menjadi bank digital, ini adalah wajib memenuhi persyaratan kelayakan yang dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sementara untuk jaringan kantor yang ada, ini adalah penataannya diserahkan kepada strategi bank. Jadi apakah akan ditutup, apakah akan diganti jenisnya, misalkan dijadikan kantor non-operasional, atau akan dipertahankan untuk di wilayah-wilayah tertentu, ya. Seperti itu pun adalah tergantung dari strategi bisnis bank. Namun tetap harus memenuhi dari definisi itu, yaitu menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronis. Adapun apabila ada jaringan kantor bank, ini adalah untuk mendukung dari kegiatan usaha yang dilakukan secara elektronis tersebut. Nah, bagaimana dengan persyaratan kelayakan bank digital? Nah, bank digital ini adalah harus memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Jadi, bank digital itu jangan hanya awal-awalnya kemudian nanti tidak going concern ya, seperti itu sebagai bank digital ya, namun ini perlu harus diperhatikan kesinambungannya sebagai bank digital. Kemudian memiliki manajemen risiko secara memadai, termasuk manajemen risiko dalam teknologi informasi. Yang keempat adalah memenuhi aspek tata kelola, termasuk pemenuhan direksi dengan kompetensi di bidang IT, dan kompetensi lain sebagaimana POJK penilaian kemampuan dan kepatutan. Yang kelima adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Nah, ini krusial nih di bank digital ini ya. Tadi juga Pak Anung sudah menyebutkan ya mengenai security dan juga perlindungan data nasabah. Dan kemudian yang keenam adalah memberikan upaya yang kontributif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan. Jadi ya tentunya bank digital tidak bisa sendirian, perlu adanya ekosistem yang mendukungnya supaya bisa memiliki nilai tambah. Dan juga upaya kontributif terhadap inklusi keuangan. Nah, ini juga semakin baik inklusi keuangan suatu negara, ini adalah bisa menunjukkan semakin baik perekonomiannya. Seperti itu. Next slide. Nah, bank digital wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank BHI, yaitu berlaku ketentuan perbankan existing. Tadi sudah dijelaskan bahwa bank digital bukan merupakan spesies baru, karena ini adalah sama halnya dengan bank-bank lainnya. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank BHI ini berlaku pula bagi bank yang memilih model bisnis sebagai bank digital. Nah, bagaimana dengan insentifnya untuk bank digital? Nah, yang pertama dari modal pendiriannya. Untuk pendirian bank baru, pemenuhan modal pendirian itu adalah tetap 10 triliun yang dapat dilakukan secara bertahap, yaitu 3 triliun pada saat permohonan izin prinsip dan sisanya pada saat permohonan izin usaha. Untuk bank yang bertransformasi menjadi bank digital, ini adalah memenuhi ketentuan modal sesuai POJK konsolidasi bank umum, yaitu 3 triliun ya, untuk yang bank standalone ya, seperti itu, atau bank yang merupakan perusahaan induk dari KUB ya, kelompok usaha bank. Dan namun bagi anggota KUB, bank yang merupakan anggota KUB itu adalah minimal 1 triliun. Jadi tadi sudah ditekankan kembali bahwa bank existing itu adalah tetap sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum. 10 triliun itu adalah berlaku bagi pendirian bank baru. Nah, untuk penutupan jaringan kantornya, bagi bank yang akan bertransformasi, maka penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain kantor pusat dapat diajukan kepada OJK sekaligus, secara bertahap, atau sebagian. Jadi ini adalah tergantung dari strategi bank tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan tenaga kerja asing, penggunaan tenaga kerja asing, di mana penggunaan tenaga kerja asing untuk direksi, pejabat eksekutif, dan atau tenaga ahli atau konsultan, ini dapat dipergunakan oleh bank digital dengan mengecualikan batasan kepemilikan saham Bank BHI
oleh warga negara asing atau badan hukum asing dalam penggunaan TKA sebagaimana POJK TKA. Jadi di dalam POJK TKA ini memang ada pembatasan bagi penggunaan TKA ya untuk jabatan tertentu yang tergantung apakah bank tersebut memiliki PSP WNA atau bank berbadan hukum asing. Nah, untuk bank digital ini walaupun seluruhnya dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau WNI, maka diperkenankan untuk menggunakan direksi, pejabat eksekutif, dan atau tenaga ahli yang merupakan TKA. Yang keempat adalah ini insentif berupa sinergi perbankan atau resource sharing. Baik bank baru maupun yang bertransformasi, yaitu Bank BHI, yang beroperasi sebagai bank digital tergabung dalam KUB, dapat melakukan sinergi perbankan. Tadi juga sudah diulas bahwa kalau tergabung dalam KUB, bisa melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana induknya, dan juga ini ada resource sharing yang bisa dipergunakan secara bersama di antara bank-bank di dalam KUB. Nah, ini adalah, ini sudah disebutkan bahwa tidak ada pembedaan ya, yaitu tidak ada dikotomi antara bank yang telah memiliki layanan digital bank digital hasil transformasi dari bank incumbent ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru atau full digital bank. Next slide. Nah, kemudian mengenai sinergi perbankan. Nah, sinergi perbankan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain, yaitu adalah non-bank, dalam kelompok usaha bank atau dalam konglomerasinya, yang didasarkan dalam perjanjian kerjasama. Nah, cakupan dari sinergi tersebut ini meliputi 3. Jadi sinergi perbankan bisa dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu sinergi bank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, yaitu antara bank konvensional maupun bank syariah. Dalam kelompok usaha bank ini adalah bisa saling bersinergi. Kemudian bentuk yang kedua adalah sinergi bank, yaitu Bank Berbadan Hukum Indonesia sebagai PSP dengan Bank BHI yang merupakan anak perusahaannya. Namun tidak tergabung dalam KUB, namun merupakan anak perusahaannya, maka ini adalah bisa melakukan sinergi. Kemudian sinergi bank sebagai perusahaan induk dengan LJK non-bank sebagai perusahaan anak dalam konglomerasinya. Nah, namun dengan sinergi yang bentuk ketiga ini adalah sifatnya satu arah, yaitu dari bank kepada LJK non-bank yang merupakan perusahaan anaknya. Sementara untuk sinergi yang pertama, yang bentuk yang kedua ini adalah bisa dilakukan dua arah karena sama-sama bank. Nah, sinerginya ini adalah berupa dukungan resource sharing antara pemanfaatan infrastruktur, ya, pemanfaatan teknologi, ya dalam arti ini adalah misalnya mengenai data center, data recovery center, keamanan nasabah maupun cyber security, ya. Kemudian layanan perbankan dan juga dukungan SDM, ya. Dalam artian misalkan untuk meningkatkan pendidikan maupun pelatihannya itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, mekanismenya ini adalah bagaimana sinergi dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau PKS secara tertulis. Ya, PKS paling sedikit mencakup pihak, jadi pihak-pihak mana saja yang bekerja sama, tujuan dan ruang lingkup, jangka waktu dari kerjasama tersebut, hak dan kewajiban setiap pihak. Nah, kalau untuk GUS ya, Bank Syariah itu adalah perlu opini dari Dewan Pertimbangan Syariah bagi sinergi yang melibatkan GUS. Nah, sinergi didasarkan pada hubungan kerjasama secara wajar atau arm's length principle, dan pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis layanan operasional dari pelaksanaan sinergi ini. Nah, kemudian pelaporannya, salinan PKS dan perubahan PKS wajib dilaporkan kepada OJK dalam 5 hari kerja. Jadi untuk sinergi ini yang mencakup 3 bentuk sinergi ini adalah tidak perlu perizinan dari OJK, namun tetap wajib dilaporkan kepada OJK. Nah, kapan? Bank BHI wajib melaporkan kepada OJK, itu adalah 5 hari kerja setelah PKS tersebut ditandatangani. Nah, dalam hal terdapat rencana penghentian kerjasama sebelum jangka waktu kerjasama berakhir, nah maka perlu dilaporkan paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian kerjasama tersebut. Nah, walaupun OJK tidak memberikan persetujuan ya, maksud di awal ya seperti, namun OJK tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sinergi tersebut, di mana OJK berwenang mereview perjanjian kerjasama dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional kedua belah pihak sehubungan sinergi yang dilakukan. Nah, ini adalah mungkin akan diatur secara internal bagaimana tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Next slide. Oke,
Yang keempat adalah mengenai pengelompokan bank. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Teguh maupun Pak Anung ya, bahwa kami melakukan redefinisi pengelompokan bank. Ini adalah untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, sehingga mendukung analisa kinerja dan risiko yang lebih berat. Tadi disinggung bahwa apabila memang karena kami tidak ingin menyebabkan regulatory cost ya, burden ya, yang memberikan burden atau beban kepada bank-bank seperti itu, sehingga kami sesuaikan redefinisi pengelompokan bank ini yang merupakan, nah ini juga dipicu oleh adanya peningkatan modal inti dan SEMA minimum ya, baik Bank BHI maupun KCBLN menjadi 3 triliun sebagaimana POJ konsolidasi. Ini mendorong diperlukan penyesuaian atau redefinisi pengelompokan bank dari buku menjadi KBMI, kelompok bank berdasarkan modal inti. Nah, sebenarnya mungkin KBMI ini kalau Bapak dan Ibu perhatikan di RP2I ini adalah memang sudah disinggung ya, mengenai akan adanya redefinisi dari pengelompokan bank tersebut. Nah, dalam POJK Bank Umum ini adalah kami terapkan dalam ketentuan. Nah, ini mungkin sudah familiar juga, ya sudah dikenal bahwa pengelompokan buku diganti dengan KBMI dengan pembagian tetap 4 ya, namun dengan tiering yang berbeda. Di sini tiringnya ini cukup jauh ya, terutama untuk yang KB 4 itu adalah yang kalau dulu itu adalah buku 4 30 triliun, namun di KB 4 itu adalah sekarang 70 triliun, karena ini juga agar supaya apa? Agar ada ketepatan dalam pengelompokan bank sesuai dengan peer-nya. Jadi bank dengan modal inti sekitar 30 triliun tentunya itu tidak bisa dalam satu peer yang sama dengan bank dengan modal inti di atas 100 triliun. Seperti itu. Nah, namun demikian bank juga tidak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian modal inti sesuai KBMI. Nah, karena apa? Karena pengaturan KBMI ini sudah tidak dikaitkan dengan kegiatan usaha, yaitu produk aktivitas, dan juga sudah tidak dikaitkan dengan jaringan kantor bank. Ya, karena apa? Karena kegiatan usaha bank ini didasarkan pada risk-based analysis terhadap banknya. Nanti akan disampaikan sosialisasinya setelah sosialisasi ini mengenai penyelenggaraan produk. Nah, KBMI ini kemudian gunanya apa? Akan digunakan untuk kepentingan prudensial. Nah, tadi itu yang tidak ingin memberikan burden ya terhadap regulatory cost. Nah, jadi kami akan lebih menerapkan ketentuan prudensial sesuai dengan KBMI dan kemudian juga dipergunakan untuk keperluan penyajian data statistik dan ketepatan pengelompokan bank sesuai dengan peer-nya untuk mendukung analisa kinerja dan risiko yang lebih akurat. Nah, bagaimana dengan ketentuan-ketentuan prudensial yang sudah mengacu kepada buku? Nah, di sini kami atur, di sini ada penyesuaian, yaitu untuk terkait dengan ketentuan liquidity coverage ratio dan ketentuan net stable funding ratio, pemberlakuannya ini adalah yang diberlakukan bagi buku 3, buku 4, dan bank asing, menjadi KBMI 2, 3, 4, dan bank asing, di mana kategori bank asing ini adalah mengacu kepada ketentuan LCR dan NSFR. Kemudian aturan mengenai manajemen risiko dan pengurangan risiko, yaitu interest rate risk rate on banking book, ya kalau nggak salah itu apa singkatannya. Ini yang telah menerapkan sebelum POJK Bank Umum berlaku, tetap menerapkan IRRBB. Nah, bagi bank-bank yang telah termasuk dalam KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4, kemudian menjadi KBMI 1, maka tetap wajib menerapkan IRRBB tersebut. Jadi, sekali menerapkan IRRBB, maka tetap akan terus menerapkan IRRBB. Kemudian untuk ketentuan Capital Conservation Buffer ya atau CCB dan KCBLN buku 3 dan buku 4 menjadi Bank BHI dan KCBLN KBMI 2, 3, dan 4. Nah, kemudian bagaimana dengan stakeholders lain yang meningkatkan ketentuannya ke dalam buku. Nah, di sini juga kami memberikan panduan kesetaraannya, yaitu bagi bank buku 1 dan buku 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1, bagi bank buku 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3, sementara untuk bank buku 4 ini adalah dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4. Nah, pemilihannya itu adalah diserahkan kepada masing-masing dari stakeholders tersebut. Next slide. Oke, ini sudah pendirian Bank Badan Hukum Indonesia. Baik, ini akan sosialisasi ini pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ihsan. Silakan, Mas Ihsan. Baik, terima kasih Bu Indah. Kemudian suara saya terdengar dengan baik ya Bu ya. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu pimpinan.
Selamat pagi juga buat Bapak Ibu, teman-teman di OJK, dan Bapak Ibu, teman-teman di perbankan. Salam sehat untuk kita semua. Mohon izin saya melanjutkan pemaparan terkait dengan OJK 12 2021 mengenai tentang Bank Umum ya. Selanjutnya terkait dengan pendirian Bank BHI. Nah, ini ada yang signifikan yang kita amandemen dari pengaturan sebelumnya mengenai syarat pendirian syarat pendirian bank baru terkait dengan permodalan. Bahwasanya modal pendirian yang sebelumnya menjadi 3T itu disesuaikan menjadi 10 triliun. Nah, ini dilatar belakangi karena berdasarkan penelitian kami bahwasanya modal optimal bagi bank untuk langsung dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia itu paling sedikit 10 sampai 11 triliun. Nah, makanya untuk pendirian bank baru kita naikkan menjadi 10 triliun. Nah, persyaratan utama dari pendirian Bank BHI baru yaitu bentuk hukum. Ini masih seperti Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini, yaitu PT, PD, atau koperasi. Nah, modal disetor 10 triliun tersebut itu dilarang dari pinjaman atau pembiayaan dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan dilarang berasal dari dan atau untuk tujuan pencucian uang. Nah, terkait dengan pemegang saham dari Bank BHI itu bisa WNI, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, atau WNI atau BHI dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Dan kepemilikan WNA dan BHI ini maksimum 99% dari modal disetor bank. Nah, ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang juga masih berlaku saat ini. Pendirian Bank BHI hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK. Nah, di sini ada dua tahap persetujuannya. Yang pertama persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank BHI. Antara lain harus memenuhi persyaratan rancangan akta pendirian badan hukum bank, data kepemilikan, data susunan calon direksi dan calon dewan komisaris, rencana korporasi dan rencana bisnis dari Bank BHI, dan bukti setoran modal minimal 40% dari 10 triliun tersebut. Nah, selanjutnya, ini tahap kedua yaitu izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan pendirian Bank BHI. Nah, ini persyaratannya antara lain, akta pendirian dan badan hukumnya telah ada, ya. Terus pemenuhan bukti setoran modal, sisanya yang 60%, dan bukti kesiapan operasional lainnya. Nah, demikian selanjutnya, Mas Egri. Selanjutnya, kami juga mengatur di OJK Bank Umum terkait dengan pembukaan KCBLN, yaitu kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, atau yang familiar mungkin Bapak Ibu teman-teman semua kenal dengan pembukaan kantor cabang bank asing gitu ya. Nah, ini juga pemenuhan CEMA untuk pembukaan KCBLN itu menjadi 10 triliun juga, sama dengan Bank BHI, dengan dilatar belakangi pertimbangan yang sama. Nah, persyaratan utamanya untuk pembukaan KCBLN di Indonesia yaitu banknya, ya, kantor pusat bank itu harus memiliki kinerja dan reputasi yang baik. Yang kedua, memiliki total aset termasuk 100 besar dunia dalam 3 tahun terakhir, dan pemenuhan CEMA paling sedikit 10 triliun. Nah, izin pendirian pun juga 2 tahap Bapak Ibu semua, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Sama dengan Bank BHI, persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan KCBLN. Dengan pemenuhan persyaratan antara lain, salinan akta pendirian badan hukum bank yang berkedudukan di luar negeri, salinan dokumen dan atau informasi resmi terkait izin usaha bank yang berkedudukan di luar negeri, salinan dokumen yang menyatakan bahwa bank yang berkedudukan di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi yang baik, dan memiliki total aset termasuk 100 besar dunia dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, daftar susunan calon direksi dari KCBLN, rencana korporasi dan rencana bisnis KCBLN, dan bukti setoran CEMA minimal 40% dari 10 triliun. Nah, selanjutnya setelah persetujuan prinsip, tahap kedua yaitu izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan pembukaan KCBLN. Nah, persyaratannya bukti setoran CEMA ya, itu full 100% dan bukti kesiapan operasional. Selanjutnya, Mas Egri. Oke, untuk pembukaan KPBLN, di sini ada penyesuaian ya, penambahan pengaturan dari pengaturan sebelumnya, di mana pembukaan KPBLN baru itu wajib menempatkan deposito di Bank BHI minimal 3 triliun selama operasional KPBLN di Indonesia. KPBLN-nya itu kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Nah, penempatan deposito di Bank BHI atas nama KPBLN ini merupakan sebagai bentuk dukungan dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional.
pengaturan tersebut berlaku bagi pembukaan KPBLN baru setelah OJK ini berlaku. Jadi yang tadi pengaturan mengenai pendirian Bank BHI, pendirian KCBLN, pembukaan KCBLN maupun pembukaan KPBLN, ini pengaturan hanya berlaku untuk pendirian atau pembukaan baru Bapak Ibu semua, jadi tidak terdampak untuk bank-bank existing, KCBLN existing atau KPBLN existing. Nah, untuk pembukaan KPBLN ini persyaratan utamanya memiliki total aset termasuk 200 besar dunia dalam 3 tahun terakhir, yang tadi menempatkan deposito di Bank BHI minimal 3 triliun selama operasional KPBLN di Indonesia. Nah, untuk kegiatan KPBLN, pastinya dilarang melakukan kegiatan usaha bank ya, sebagaimana Undang-Undang Perbankan. Dan KPBLN diperkenankan melakukan aktivitas, antara lain memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat atau tata cara melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia, bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabangnya di luar negeri, melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank, memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya. Selanjutnya, membantu ekspor ke Indonesia memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan KPBLN atau sebaliknya. Nah, ini tambahan yang terbaru ya Bapak Ibu, ini KPBLN juga kita minta untuk mendorong peningkatan pembiayaan dari luar negeri atau offshore credit di Indonesia untuk proyek sektor prioritas dan daerah. Jadi memang ini salah satu yang kita harapkan juga dari KPBLN untuk lebih berkontribusi dalam perekonomian nasional. Nah, pembukaan KPBLN ini hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan dengan izin OJK. Nah, syarat-syarat pendiriannya atau pembukaannya yaitu salinan akta pendirian, dokumen terkait izin usaha bank yang berkedudukan di luar negeri, salinan dokumen terkait dengan kinerja dan reputasi dari kantor pusatnya, termasuk kategori aset 200 besar dunia dalam 3 tahun terakhir, laporan keuangan konsolidasi kantor pusat 3 tahun terakhir, salinan biliet deposito minimal 3 triliun, terus daftar calon pemimpin KPBLN dan rencana kerja KPBLN dalam jangka waktu 1 tahun pertama. Dan dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu, untuk KPBLN existing di POJK Bank Umum ini, kami juga menambahkan bahwasanya KPBLN diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada OJK tentang debitur di Indonesia yang menerima pinjaman dan atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabangnya di luar negeri untuk posisi 3 bulanan ya, posisi Maret, Juni, September, dan Desember, yang wajib disampaikan paling lama 5 hari kerja bulan berikutnya. Selanjutnya, KPBLN existing juga wajib menyampaikan rencana kerja untuk 1 tahun ke depan kepada OJK yang ditandatangani oleh pemimpin KPBLN kepada OJK paling lambat akhir bulan November. Jadi ada penambahan kegiatan penyampaian rencana kerja. Kalau di bank atau KCBLN kita sebutnya rencana bisnis bank Bapak Ibu. Nah, di KPBLN kita sebutnya rencana kerja yang disampaikan selama periode 1 tahun ke depan dan disampaikan paling lambat akhir November tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, di bab berikutnya untuk pengaturan di OJK Bank Umum, ini terkait dengan pengakhiran usaha, baik untuk Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN. Ini kita sebutnya pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN, atau penutupan KPBLN. Nah, trigger dari pencabutan izin usaha atau kita sebutnya CIU gitu ya, cabut izin usaha, yang pertama itu permintaan pemilik atau pemegang saham dari Bank BHI, termasuk bank perantara. Yang kedua, permintaan dari kantor pusat dari KCBLN itu sendiri. Nah, dengan mekanisme dari baik dari permintaan pemilik atau pemegang saham Bank BHI atau permintaan kantor pusat KCBLN, yang pertama, Bank BHI atau KCBLN tidak dalam status pengawasan bank dalam pengawasan khusus atau BDPK. Yang kedua, melaksanakan tahapan pencabutan izin usaha dalam 2 tahap, yaitu persetujuan persiapan CIU dan keputusan CIU. Nah, ini ada flow-nya. Yang pertama, bank melakukan permohonan persiapan CIU dengan memenuhi kelengkapan dokumen. Dalam 14 hari kerja, OJK menetapkan persetujuan persiapan CIU. Nah, selanjutnya Bank BHI atau KCBLN menindaklanjuti
dengan penghentian kegiatan usaha, pengumuman rencana CIU ke masyarakat, dan selanjutnya penyelesaian hak dan kewajiban bagi KCBLN dapat berupa skema penyelesaian serta dapat membentuk tim penyelesai dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan. Ya, jangka waktu tim penyelesai untuk bekerja itu paling lama 6 bulan. Selanjutnya, Bank mengajukan permohonan CIU dengan pemenuhan kelengkapan dokumen, dan dalam 30 hari kerja ke depan, OJK akan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha. Dan setelah keluarnya keputusan CIU dari OJK, Bank atau KCBLN menindaklanjutinya dengan pembubaran Badan Hukum Bank BHI, penutupan KCBLN, serta kewajiban yang belum selesai menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank BHI atau kantor pusat KCBLN. Nah, trigger yang ketiga ini terkait dengan permintaan pemilik atau pemegang saham Bank BHI menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi mungkin saja bank BHI pemegang sahamnya pengen merubah bentuk usahanya menjadi BPR atau BPRS. Nah, ini mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan POJK tentang BPR atau BPRS. Jadi POJK tentang BPR BPRS ini telah mengatur bagaimana bank umum akan menjadi BPR atau BPRS. Selanjutnya trigger yang keempat itu permintaan dari kantor pusat kantor pusat KPBLN. Nah, untuk KPBLN lebih sederhana ya dari mekanisme 1 dan 2. Yang pertama, KPBLN melakukan permohonan penutupan kepada OJK dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan, dan KPBLN telah menyelesaikan kewajibannya atau melalui mekanisme penyelesaian. Nah, dalam 14 hari kerja, OJK akan menerbitkan persetujuan atau penolakan. Yang keempat, trigger CIU ini terkait dengan tindak lanjut dari resolusi bank. Nah, ini terkait dengan resolusi bank, berarti ini mekanismenya ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait dengan lembaga penjamin simpanan sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Nah, trigger terakhir, pencabutan izin usaha KCBLN atau KPBLN karena likuidasi kantor pusat dari KCBLN atau KPBLN oleh otoritas negara setempat. Jadi kantor pusatnya yang diciu oleh otoritas negara setempat, yang berdampak tentu saja kantor cabang atau kantor perwakilannya di luar negeri termasuk Indonesia juga akan berakhir kegiatan usahanya. Nah, mekanisme yang kelima ini KCBLN atau KPBLN menginformasikan pencabutan izin usaha kantor pusatnya tersebut ke OJK paling lambat 3 hari kerja sejak dilakukan pencabutan izin usaha oleh otoritas negara setempat. Selanjutnya OJK akan menerbitkan keputusan CIU KCBLN atau penutupan KPBLN. Nah, setelah keputusan dari OJK ini, KCBLN atau KPBLN akan menindaklanjuti dengan penghentian kegiatan usaha untuk KCBLN atau penghentian kegiatan KPBLN untuk KPBLN, penyelesaian hak dan kewajiban, serta melakukan informasi pencabutan izin usaha terkait KCBLN kepada lembaga penjamin simpanan. Oke, selanjutnya. Oke. Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan oleh baik Pak Teguh, Pak Anung atau Bu Indah, ini salah satu hal yang menjadi concern di pengaturan bank umum ini terkait dengan bagaimana penataan jaringan kantor bank umum di era digital saat ini. Nah, ini memang kita juga support Bapak Ibu. Nah, salah satunya di pengaturan ini kita menyederhanakan jaringan kantor yang saat ini Bapak Ibu kenal semua, adanya kantor kas gitu ya, point, kas keliling, kas mobil, kas terapung, kantor bank non permanen, dan selanjutnya itu kita sederhanakan, itu tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu semua jaringan kantornya untuk saat ini ya, yang hijau ini untuk Bank BHI ada kantor pusat, ya pasti, kantor wilayah. Nah, ini kantor wilayah ini untuk bank-bank yang memang memiliki jaringan distribusi yang tersebar seluruh Indonesia dan besar gitu ya. Ada kantor cabang dan kantor cabang pembantu dan kantor fungsional. Dan kalau banknya mau
mendirikan kantor cabang di luar negeri, KCP di luar negeri, atau kantor perwakilan di luar negeri, ini kita sebutnya sekarang menjadi kantor di luar negeri saja dengan penamaan mengikuti penamaan di otoritas negara setempat. Nah, ini salah satu bentuk penyederhanaan yang kami OJK tetapkan di OJK Bank Umum ini, dengan pertimbangan ya seperti tadi disampaikan, di era digital ini bank-bank banyak yang menutup jaringan kantor cabangnya gitu ya. Terus ada tren juga pendirian digital branch, sehingga tidak perlu rasanya kita mengatur terlalu rigid mengenai penamaan dan jenis jaringan kantor. Nah, ini salah satu yang nanti Bapak Ibu semua di perbankan juga dapat menyesuaikannya. Jadi yang saat ini jadi 12 kategori untuk Bank BHI menjadi 7 kategori. Untuk KCBLN yang dari 5 kategori tetap menjadi 5 kategori. Jadi kantor kas dan payment point nanti dinamakan menjadi kantor di bawah KCP. Tapi kita juga memberikan ruang pendirian kantor fungsional untuk KCBLN. Dan perangkat perbankan elektronis yang adanya ATM, gitu ya, CDM, ADM, EDC, segala macam. Nah, ini kita sebutnya secara umum itu terminal perbankan elektronis, ya, terminal perbankan elektronik. Contohnya macam-macam, ada ATM, CDM, EDC, CRM, ya, self-service banking terminal, dan apapun lah gitu ya, yang nanti ke depan namanya, nih kita satukan penamaannya menjadi terminal perbankan elektronik. Dan di selain Bank BHI, KCBLN untuk kantor perwakilan ya tetap satu aja ya kalau di Indonesia ya, kantor perwakilan gitu aja ya namanya. Next, Mas Tegri. Nah, ini secara struktur saja Bapak Ibu semua, dari yang existing yang merah ini di OJK Bank Umum disederhanakan. Jadi untuk terminal perbankan elektronis ya, bank menetapkan kantor atau unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola atas TPE yang dimiliki. Jadi lebih sederhana pengorganisasiannya. Next, Mas Egri. Nah, ini secara detail mekanisme yang ditetapkan di OJK Bank Umum. Yang pertama itu terkait dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan dengan perizinan OJK. Nah, ini ada beberapa yang terkait dengan perizinan yang juga kita percepat. Jadi yang perizinan itu hanya untuk Kanwil, KC, kantor di luar negeri. Jadi yang terkait dengan itu saja. Untuk yang terkait dengan yang tidak ada kaitan dengan Kanwil, KC, kantor di luar negeri, nah ini dilakukan melalui informasi awal atau pelaporan kepada OJK. Tapi khusus Kanwil, KC, kantor di luar negeri ini perizinan OJK. Nah, tahap pertamanya itu pencantuman dalam RBB. Jadi pembukaan penutupan Kanwil, KC, kantor di luar negeri dicantumkan dalam RBB. Terus pengajuan permohonan izin OJK paling lambat 30 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan, atau untuk pembukaan kantor di luar negeri itu 30 hari kerja sebelum rencana pengajuan ke otoritas setempat. Nah, OJK juga melakukan efisiensi dalam persetujuan atau penolakannya menjadi 14 hari kerja. Nah, bank melaksanakan ya pembukaan atau penutupan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK. Atau untuk pembukaan atau penutupan kantor di luar negeri itu paling lambat 1 tahun sejak tanggal persetujuan OJK pelaksanaannya, atau sesuai dengan ketentuan otoritas negara setempat bagi penutupan kantor di luar negeri. Yang kedua, Bapak Ibu semua, terkait dengan perubahan status. KCP menjadi KC atau KC menjadi KCP. Nah, ini tetap dicantumkan dalam RWB karena ini terkait dengan KC. Nah, kalau KCP menjadi KC, ini tetap dicantumkan dalam RBB. Nah, tindak lanjut selanjutnya itu memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan pembukaan KC. Jadi kalau KCP menjadi KC, tata caranya sesuai dengan pembukaan KC. Tapi kalau KC menjadi KCP, itu bank menginfokan ke OJK paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan perubahan status. Jadi cukup info Bapak Ibu semua. Dan pelaksanaannya paling cepat 14 hari kerja sejak tanggal penyampaian informasi kepada OJK, dan paling lambat sesuai dengan tanggal rencana pelaksanaan perubahan status. Jadi diinfokan ke OJK dalam hal ternyata OJK tidak ada tanggapan, menurut OJK bisa dilaksanakan, ya dalam 14 hari kerja Bapak Ibu sudah bisa mengeksekusi penurunan atau perubahan status KC menjadi KCP. Nah, untuk pemindahan alamat yang dicantumkan dalam RBB adalah pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar. Yang kedua,
pemindahan alamat kantor wilayah ke provinsi yang berbeda. Yang ketiga tuh pemindahan alamat kantor di luar negeri ke kota yang berbeda. Nah, di POJK Bank Umum ini, Bapak Ibu semua, kalau nanti Bapak Ibu lihat di lampiran, kami juga menyediakan contoh-contohnya gitu ya, secara spesifik. Nah, pengajuan permohonannya itu paling lambat 30 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan atau 30 hari kerja sebelum rencana pengajuan ke otoritas setempat yang terkait dengan kantor di luar negeri. Nah, proses di OJK sama-sama 14 hari kerja, dan setelah proses persetujuan OJK dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK, atau sesuai dengan ketentuan otoritas setempat bagi kantor yang terkait dengan kantor di luar negeri. Nah, ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Nah, di luar ini itu penyelenggaraan jaringan kantor lainnya melalui informasi awal atau pelaporan kepada OJK. Jadi secara perizinan kami juga menyederhanakan Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu di perbankan juga dapat lebih lincah mengatur pengorganisasian dan eksekusi jaringan kantornya. Selanjutnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu semua masih terkait dengan jaringan kantor, ini kita atur di bab ketentuan lain-lain ya. Yang pertama itu Bank BHI atau KCBLN tetap dapat mempertahankan jaringan kantor sebelum OJK ini diundangkan sepanjang telah memperoleh persetujuan OJK. Ini standar ya. Nah, terus yang kedua, Bank BHI atau KCBLN yang sampai berlakunya OJK ini, tadi kan kita di POJK ini kan tidak ada lagi tuh yang namanya kantor kas payment point atau kas keliling gitu ya, yang berupa kantor kas mobil, kas terapung, kantor bank non permanen gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki jaringan kantor tersebut, kantor kas payment point atau kas keliling ini, itu dapat mencatatkan sebagai KCP bagi Bank BHI ya, atau kantor di bawah KCP bagi KCBLN. Jadi dapat mencatatkan sebagai KCP, atau disesuaikan dengan strategi jaringan kantor dari Bapak Ibu sendiri, dari bank itu sendiri. Nah, dengan melakukan pengkinian pada sistem pelaporan OJK pada periode penyampaian laporan terdekat sejak POJK ini berlaku, atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor dari Bank BHI atau KCBLN. Jadi Bapak Ibu semua, ini tidak terlepas juga nanti mengenai pelaporan itu di POJK yang kita sebut dengan POJK Apollo ya, pelaporan Bank Umum gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat terkait dengan jaringan kantor kapan sih pelaporannya. Yang kita atur di sini periode penyampaian laporan terdekat sejak POJK ini berlaku. Nah, POJK ini berlaku itu 3 bulan sejak diundangkan. Jadi efektifnya itu 31 Oktober 2021. Nah, yang terdekat dari 31 Oktober nanti Bapak Ibu bisa lihat di POJK Apollo nanti. Selanjutnya Bapak Ibu semua terkait dengan penyederhanaan jaringan kantor ini yang terkait dengan kantor kas payment point dan kas keliling ini, terkait dengan penyesuaian penamaan pada papan nama kantor, surat menyurat kegiatan promosi, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan rencana pengkiniannya dari Bank BHI atau KCBLN. Jadi maksudnya misalnya kantor kas Bapak Ibu semua kan sudah punya plang nama kantornya ya di depan kantor, misalnya kantor kas Bintaro misalnya. Nah, Bapak Ibu semua tidak harus melakukan revisi atau penyesuaian nama kantor kas itu segera gitu, tapi disesuaikan dengan strategi penyesuaian penamaan dari bank itu sendiri. Jadi kami mengharapkan juga tidak ada penambahan biaya yang penambahan biaya yang di depan yang urgent gitu ya untuk penyesuaian penamaan jaringan kantor terkait dengan penyederhanaan jaringan kantor ini. Yang kedua selanjutnya terkait dengan kegiatan operasional di luar hari kerja pada hari libur atau tidak beroperasi pada hari kerja. Nah, ini Bank BHI atau KCBLN mengumumkan rencana dimaksud melalui surat kabar ya berbahasa Indonesia, situs web Bank BHI atau KCBLN, dan atau akun media sosial resmi Bank BHI atau KCBLN. Jadi ini Bapak Ibu tiganya. Jadi silakan saja yang mana yang nyaman bagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya. Oke, bab selanjutnya dari POJK Bank Umum Bapak Ibu semua, ini terkait dengan kepemilikan dan perubahan modal dari Bank Berbadan Hukum Indonesia. Jadi ini khusus Bank BHI saja, tidak termasuk KCBLN atau KPBLN. Nah, sumber dana itu dilarang dari pinjaman pembiayaan
dari bank atau pihak lain di Indonesia. Dan juga dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Ya. Yang kedua, terkait dengan kepemilikan Bank BHI oleh badan hukum. Jadi PSP-nya badan hukum. Nah, ini paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih dari badan hukum yang bersangkutan. Yang ketiga, kepemilikan saham Bank BHI oleh PSP itu dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain, kecuali oleh lembaga lain yang memenuhi syarat. Nah, ini ya, lembaga lain yang memenuhi syarat ini diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya penyampaian informasi kepada OJK, ya, paling lambat 10 hari kerja sejak perubahan atau setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Ini yang terkait dengan perubahan direksi dan atau dewan komisaris dari PSP berupa badan hukum, perubahan modal sektor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian. Yang keempat, perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal di setor. Yang kelima, perubahan modal dasar Bank BHI. Nah, ini diinformasikan 10 hari kerja sejak perubahan atau sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Oke, selanjutnya, slide berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Clara. Silakan, Mbak Clara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Ihsan. Terima kasih Mas Ihsan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Izinkan saya untuk melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai direksi, Dewan Komisaris, dan juga pejabat eksekutif bagi Bank BHI dan KCBLN, serta pemimpin KPBLN. Bapak Ibu, pada POJK ini diatur secara umum bahwa bagi setiap calon pengurus yaitu direksi dan ataupun dewan komisaris dari Bank BHI dan KCBLN serta pemimpin dari KPBLN wajib untuk mengikuti FPP atau PKK. Lalu terhadap calon pengurus tersebut dilakukan pengangkatan oleh RUPS-nya paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya persetujuan oleh OJK. Kemudian Bank BHI, KCBLN, dan KPBLN wajib untuk menginformasikan mengenai pengangkatan tersebut kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak tanggal pengangkatan efektif. Lalu diatur pula terkait apabila terdapat pengurus Bank BHI atau KCBLN dan pemimpin KPBLN yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, maka paling lama 10 hari kerja informasi terkait hal tersebut diberikan kepada OJK sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu untuk pengaturan terkait pejabat eksekutif atau PE, Bank BHI atau KCBLN wajib melakukan penilaian aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon PE sebelum dilakukan pengangkatan atau penggantian PE. Diatur juga untuk penunjukan sementara PE apabila terdapat kekosongan jabatan, dan PE definitif ini wajib untuk diangkat paling lama 6 bulan sejak penunjukan sementara pejabat eksekutif. Kemudian Bank BHI dan KCBLN wajib untuk melaksanakan pengakhiran masa jabatan PE paling lama 10 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekam jejak negatif PE diterima oleh Bank BHI atau KCBLN. Kemudian, bagi bank yang memanfaatkan TKA atau tenaga kerja asing, maka tetap harus mematuhi semua persyaratan dan tata cara pemanfaatan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next slide, Mas Egri. Lalu Bapak Ibu berikutnya apabila terdapat perubahan nama dan logo bagi Bank BHI dan KCBLN. Maka yang pertama untuk Bank BHI, untuk perubahan nama ya Bapak Ibu, rencana perubahan nama ini wajib untuk disampaikan kepada OJK dan proses ini dilakukan bersamaan dengan proses persetujuan yang dilakukan ke Kemenkumham.
Kemudian dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kemenkumham terhadap perubahan nama ini wajib untuk disampaikan kepada OJK paling lama 5 hari kerja, untuk kemudian OJK memberikan penetapan penggunaan nama baru tersebut paling lama 14 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Pengumuman nama baru kepada OJK dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah penetapan OJK, dan bank harus memberikan bukti pengumuman kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak tanggal pengumuman kepada masyarakat. Kemudian untuk perubahan logo dari Bank BHI wajib menyampaikan rencana perubahan logo, disertai dengan desain logo yang baru dan tanggal efektif berlakunya. Lalu melakukan pengumuman perubahan logo kepada masyarakat dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah tanggal efektif, dan melakukan pelaporan kepada OJK, disertai dengan bukti pengumuman kepada masyarakat paling lama 10 hari kerja sejak tanggal efektif. Lalu Bapak Ibu untuk KCBLN, apabila terdapat perubahan nama dari kantor pusatnya, maka hal tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 30 hari kerja setelah perubahan nama kantor pusat. Kemudian OJK akan memberikan penetapan terhadap perubahan nama tersebut paling lama 14 hari kerja, dan KCBLN harus melakukan pengumuman kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja sejak penetapan OJK, dan menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak tanggal pengumuman. Kemudian untuk perubahan logo dari kantor pusat KCBLN, maka hal tersebut diumumkan kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal efektif perubahan logo, dan pelaporan pelaksanaannya ke OJK disertai dengan bukti pengumuman paling lama 10 hari kerja sejak tanggal efektif. Next slide, Mas Ribri. Kemudian Bapak Ibu, di POJK Bank Umum ini terdapat ketentuan apabila terjadi perubahan kegiatan usaha dan juga apabila ada perubahan anggaran dasar dari Bank BHI. Yang pertama terkait perubahan kegiatan usaha. Perubahan kegiatan usaha dari Bank BHI menjadi BHI Syariah atau BUS dan pengaturan jaringan kantor UUS, maka hal ini mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, antara lain mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan juga ketentuan mengenai UUS. Kemudian, apabila terdapat perubahan anggaran dasar, maka Bank BHI wajib melaporkan kepada OJK setiap perubahan anggaran dasar paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yaitu Kemenkumham. Next slide, Mas Ingri. Kemudian diatur juga terkait Bank BHI yang apabila mau melakukan perubahan bentuk badan hukum, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan persetujuan OJK. Perubahan badan hukum ini Bapak Ibu hanya diperbolehkan untuk dilakukan oleh Bank BHI dengan bentuk badan hukum selain PT, yang mana nantinya akan berubah menjadi PT. Perizinannya dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu persetujuan prinsip, yang mana berisi persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank BHI yang diberikan kepada OJK paling lama 30 hari kerja, dan OJK akan memberikan persetujuan yang berlaku maksimal 3 bulan sejak tanggal persetujuan tersebut. Kemudian yang kedua, perizinan yang kedua adalah terkait persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum selain PT kepada PT. Persetujuan ini diberikan OJK paling lama dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum ini diumumkan kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK. Next slide, Mas Egri. Bapak Ibu sekalian, terkait penyampaian perizinan dan pelaporan, maka melalui POJK Bank Umum ini, mekanisme penyampaian ke OJK yang diutamakan adalah penyampaian secara daring atau online. Permohonan untuk memperoleh izin dan atau penyampaian informasi dan dokumen terkait perizinan disampaikan kepada OJK melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara yang mengacu pada POJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan atau SPRIN. Kemudian terkait pelaporannya,
pelaporan pelaksanaan melalui sistem pelaporan OJK ini tata caranya mengacu kepada POJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan jangka waktu pelaporannya disesuaikan pada periode laporan di mana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan tersebut sudah terrealisasi efektif. Kemudian Bapak Ibu untuk penyampaian informasi dan atau data lainnya dilakukan melalui sistem persyaratan OJK. Penyampaian secara luring atau offline dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian apabila penyampaian secara daring atau online-nya belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, yang mana nanti ditujukan kepada Satker OJK terkait. Untuk detailnya penyampaian perizinan dan laporan ini ada di lampiran POJK nomor 12 tentang Bank Umum. Next slide, Mas Engki. Bapak Ibu sekalian, di POJK Bank Umum ada bab ketentuan lain-lain, ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama adalah Bank BHI wajib untuk menyampaikan risalah RUPS kepada OJK paling lama 14 hari kerja setelah diselenggarakannya RUPS, sepanjang risalah RUPS tersebut belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen berdasarkan POJK Bank Umum ini ataupun ketentuan OJK lainnya. Kemudian Bank BHI, KCBLN, ataupun KPBLN wajib untuk menata usahakan atau mengadministrasikan segala dokumen dalam pengajuan perizinan, termasuk dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara daring. Next slide, Mas Egri. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait ketentuan peralihan pada POJK Bank Umum ini mengatur beberapa hal, yaitu Bank BHI atau KCBLN yang CIU sebelum POJK ini berlaku, maka ketentuan mengenai tim likuidasi atau tim penyelesai tetap berlaku sampai dengan tugas dan fungsinya berakhir. Kemudian juga untuk perizinan kelembagaan dari Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang masih dalam proses pada saat POJK ini berlaku, tetap mengacu kepada ketentuan yang existing. Next slide, Mas Fikri. Untuk ketentuan penutup, dengan diterbitkannya POJK ini, maka beberapa pengaturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah PBI nomor 11 tahun 2009 tentang Bank Umum yang sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 13/27/PBI/2011. Kemudian juga yang dicabut adalah pasal 17 huruf A POJK nomor 5 tahun 2016 tentang rencana bisnis bank. Dicabut juga POJK nomor 6 tahun 2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. POJK nomor 17 tahun 2018 tentang perubahan dari POJK 6 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor. Kemudian dicabut dua ketentuan SKDIR yang masih berupa SKDIR, yaitu SKDIR BI nomor 32/37 Cap DIR tahun 99 tentang persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian SKDIR nomor 32/53 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank umum. Semua ketentuan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada saat POJK ini berlaku, ketentuan-ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK Bank Umum. Ketentuan tersebut adalah POJK nomor 5 tahun 2016 tentang rencana bisnis bank, kemudian POJK nomor 16 tahun 2017 tentang bank perantara, POJK nomor 28 tahun 2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. Bapak Ibu sekalian, untuk pemberlakuan POJK Bank Umum ini berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan, yaitu berlaku di tanggal 31 Oktober tahun 2021. Next, Mas Egri. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan terkait POJK Bank Umum yang baru saja terbit bersama dengan dua POJK lainnya, yaitu POJK Produk dan POJK Amandemen PKPU. Bapak Ibu sekalian apabila mau mengakses, dapat mengakses pada web
sikepo.ojk.go.id, lengkap di situ Bapak Ibu segala ketentuan POJK di sektor perbankan. Bapak Ibu sekalian, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kami selama memaparkan materi, kami mohon maaf. Selamat siang, salam sehat selalu. Kami kembalikan kepada moderator Mbak Widya. Silakan Mbak.